Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk sobat muda yang sedang menonton poster podcast Sarjana Terapan Keuangan. Nah, poster sendiri itu merupakan media komunikasi bagi mahasiswa, alumni, dan sivitas akademika yang ingin belajar ekonomi dan keuangan mengenai perbankan, perpajakan, pasar modal, atau info seputar kampus. Nah, kita kedatangan nih seseorang yang istimewa banget dari asisten wakil dekan 3, yaitu Pak Rici Wijaya. Selamat datang Pak Rici Wijaya, SEMM. Selamat datang Bapak. Selamat datang ya. Suaranya udah enak banget ya. Aduh, jadi deg-degan aku nih. Aduh, jadi moderator deg-degan banget nih. Sampai lupa nih mau perkenalkan diri. Perkenalkan diri dulu kali ya Pak. Silakan. Nama saya Prita Anisha Kamalia, merupakan salah satu mahasiswi dari Sarjana Terapan Keuangan angkatan 2019. Nah, karena ini adalah episode yang istimewa banget, kita kedatangan tamu yang istimewa yang udah senyumnya melelehin banget ya. Kayaknya nih sobat muda perempuan nih kayaknya langsung gimana nih. Langsung aja kali ya tanya-tanya nih masalah kesibukannya dari Pak Rici nih, karena kayaknya nih sobat muda yang perempuan nih kayaknya mau tahu nih lebih lanjut Pak Rici itu bagaimana sih orangnya. Ditanya karena belum ada yang melingkar di jari gitu. Oh iya, udah iya. Gitu ya. Dari tadi saya memperhatikan sih. Oh iya. Oke, baik, kalau kesibukan ya pasti karena sebagai seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, ya pastinya adalah mengajar. Itu udah pasti tugas utama. Tugas yang lain-lainnya terkait dengan Tridharma, tetap melakukan PKM itu adalah pengabdian kepada masyarakat, terus juga melakukan penelitian, dan ada tugas tambahan, yaitu sebagai tadi asisten wakil dekan 3 di bidang kemahasiswaan. Nah, jadi di sini kalau dibilang sibuk sih enggak, karena kan semuanya memang sudah direncanakan untuk istilah kata kerjanya memang bangun pagi sampai dengan malam. Ya kan? Jadi kalau dibilang sok sibuk atau sibuk ya, maksud saya sih standar gitu ya. Standar. Jadi kata-kata sibuk itu terkadang cukup mengganggu sebenarnya. Terus apa dong Pak kalau bukan sibuk nih? Iya, emang aktivitasnya seperti itu. Oh, emang aktivitasnya justru seperti itu. Justru kalau kita bilang sibuk, nggak sibuknya seperti apa gitu kan. Okay. Jadi apakah kata-katanya kalau misalnya dia sibuk, sibuknya itu padahal merupakan aktivitas rutin. Bener nggak? Oh, bener banget. Iya kan? Jadi, aduh, beda ya kalau saya wawancarain Aswadik itu ya. Aduh, mana yang ininya ini lagi. Aduh, jadi deg-degan nih, beda nih. Aduh, bedanya di mana? Padahal sama-sama punya hidung, mata, telinga, mulut ya kan. Tuh kan bingung nggak tuh sobat muda tuh kalau udah dibilang kayak gitu deh. Aduh, tapi sih kalau buat kita ya Pak selaku mahasiswa yang kalau fokusnya ke akademik, fokusnya ke Ormawa mungkin itu udah termasuk padat ya aktivitasnya. Bagaimana Bapak dalam membagi waktunya nih? Saya sebagai mahasiswa atau sebagai dosen nih? Dosen dong Pak. Baik. Kalau ya sebagai dosen ya pastinya tadi terkait lagi dengan beberapa kegiatan, ada mengajar itu sudah pasti ada plotting kelas. Kalau misalnya PKM akan disesuaikan waktu mana yang belum ada terkait dengan jam mengajarnya, maka dibuatlah waktu untuk pengabdian kepada masyarakat. Kalau untuk menyiapkan materi dan lain sebagainya biasanya dilakukan di setelah jam istirahat, artinya pulang ke rumah istirahat mungkin di atas jam 9 baru siapkan materi, karena setelah semua aktivitas yang istilah kata rutin tadi sudah direncanakan, itu direalisasikan baru lanjut untuk aktivitas tambahan. Jadi kalau misalnya kegiatan-kegiatan lainnya pun untuk di kampus dan luar kampus juga ada kan, beberapa kegiatan di luar kampus juga, tapi itu biasanya dilakukan di weekend. Jadi tidak mengganggu kegiatan kampus, karena kan saya dikontrak istilah kata kita punya komitmen dan tanggung jawab di kampus itu Senin sampai dengan Sabtu. Ya, jadi Senin sampai dengan Sabtu itu sekarang dengan selama masa pandemik ini kerja saya tuh bukan lagi 8 jam. Terus berapa tuh Pak? 24/6. Oh, aduh. Jadi sambil tidur mimpi kerjaan. Oh, sambil memikirkan gitu ya, iya, besok mau ngapain nih? Besok mau ngapain, ketemu sama mahasiswa, bahas program kerja itu enaknya diapain gitu kan. Kreativitasnya harus diarahkan kemana dan lain sebagainya. Aduh, bagi waktunya bagus banget ya. Kok keren banget ya? Enggak juga sih kalau dibilang. Sih, itu kan kita harus jujur ya. Harus jujur karena nanti yang nonton juga mungkin banyak dari keluarga ataupun dari sahabat-sahabat saya juga kan nanti bilang waduh peres ya atau bohong gitu ya. Enggak juga, maksudnya saya juga bukan termasuk orang yang baik dalam membagi waktu. Jadi sehingga
menerima beberapa pekerjaan, menerima beberapa komunikasi, dan hasilnya ya akhirnya kayak waktu untuk istirahat, waktu untuk jam makan dan sebagainya itu bermasalah. Jadi kalau dibilang pembagian waktunya baik, justru kalau saya bilang saya butuh belajar lagi untuk manajemen waktu saya. Berarti apa dong yang Pak Ricci korbankan? Yang dikorbankan saya nggak tahu siapa yang dikorbankan. Siapa tahu ada yang udahlah nanti dulu deh. Kadang-kadang kita dibuat skala prioritas kan ya Pak. Nah, skala prioritas Bapak yang paling akhir tuh kalau boleh tahu siapa sih atau apa sih gitu? Skala prioritas itu kan bisa berjalan beriringan. Dan bisa juga orang memilih salah satu di antaranya. Itu kan tergantung dari masing-masing individu. Kalau saya pribadi, apapun selama dia punya bisa diselesaikan dan tipikalnya adalah deadline. Jadi tipikalnya adalah karena saking beberapa pekerjaan itu sudah yang kayak kereta api menunggu. Jadi ya by deadline aja lah, ini udah mau dekat eksekusi, mau dekat eksekusi. Oh jadi kalau ada yang sudah mendekati langsung kerjain cepat iya, gitu apalagi ya? kalau misalnya dapat nih pengajuan proposal dari Ormawa kan, itu sudah nggak boleh lewat dari 1 kali 24 jam. Kalau nggak habis kena marah sama teman-teman Ormawa. Baik Pak, karena saya juga dapat juga dari Pak Ricci langsung, kok langsung ini emang udah ini dan segala macam. Nah nanti kita akan bahas tuh Pak terkait itu. Tapi sebelum Siap. itu dengar-dengar nih ya Pak Prita, Bapak punya juga akun podcast atau akun YouTube atau gimana tuh Pak? Isinya apa sih, penasaran, mungkin bisa di-sharing mungkin Iya, di sini? kalau penasaran saya nggak bisa cerita di sini karena nanti saya kena royalti pula sama Oh, poster kan. begitu. Nanti dikiranya saya Boleh. promo akun saya. Oh, iya, iya. Jadi paling cuman saya bilang silakan kunjungi dan subscribe aja akunnya di _Ricci_Wijaya. Oh tetap ya. Tetap. Tapi Oke, nggak bisa diceritain nggak bisa gitu. diceritain. Jadi kalau apalagi teman-teman yang istilah kata suka dengan dunia pendidikan, terus juga di sana banyak ada dibahas mengenai pojok buku, dia juga ada pojok baca ya. Kalau juga ada terkait dengan sharing dari mahasiswa terutama. Jadi setiap minggu saya pasti akan memunculkan suatu pertanyaan atau menangkap pertanyaan dari mahasiswa dan akan dijadikan konten. Jadi bisa tuh sobat muda tinggal komen aja tuh di kolom YouTube kali ya. Di kolom YouTube atau Instagram @Ricci_Wijaya silakan. Tetap. Mas yang editor tolong dibuat ya. Ya. Langsung suruh dibuat tuh. Jadi itu benar ya Pak? Sejak kapan Bapak ingin membuat itu dan kenapa sih kok ingin membuat itu? Apa karena merasa lagi happening gitu atau gimana? Sebenarnya YouTube channel itu sudah ada sejak kalau nggak salah tolong dicek lagi 2017 atau 2018 saya lupa. Oh udah Jadi sudah lumayan ya. lumayan lama, cuman memang balik lagi manajemen waktu saya tuh nggak bagus. Terus juga kerja saya itu tipikalnya nggak bisa kerja sendiri. Memang harus bangun tim dan apapun itu untuk pekerjaan apapun saya selalu buat tim, buat sistem dulu baru saya kerjakan. Nah jadi nggak semuanya yang saya lahap. Jadi semua kerjaan kalau dilihat Pak Ricci kok menerima kerjaan banyak gitu ya. Tapi nggak tahu support saya tuh di belakang tuh juga banyak. Banyak banget benar-benar. Jadi ada saya juga istilah kata mencoba untuk hire beberapa mahasiswa untuk bantu saya untuk beberapa pekerjaan yang sifatnya administrasi dan sebagainya. Jadi kebuka kan. Nggak apa-apa. Intinya yang bayar tetap saya pribadi gitu. Karena saya istilah kata punya pekerjaan itu bukan berarti harus diselesaikan sendiri. Dan orang manajemen pasti paham. Ya, orang manajemen itu istilah kata harus bisa mengelola sumber daya yang ada. Nah intinya apa? Intinya adalah ide kita, strategi kita bisa jalan. Tapi perihal teknisnya, perihal administrasinya ada yang bisa membantu untuk mengerjakannya. Pasti tetap bekerja sama tim ya Pak? Iya harus. Oh berarti itu alasannya kalau mau bikin acara nih terutama di Ormawa, undang aswadiknya langsung 3. Pak Ricci, Bu Ajeng dan Bu Windy. Dan kalau mau masuknya juga ini sobat muda, itu barengan 3-3-nya. Jadi kalau saatnya mau ngucapin selamat datang, 3-3-nya juga harus disebut. Oh gitu ya Pak ya. Kayak udah kayak 3 serangkai dan itu baru satu tim ya Pak, belum yang tim yang lainnya ya. Betul. Jadi kalau di tim Aswadek juga kita sudah istilah kata kita tuh punya keahlian masing-masing. Wah apa aja tuh nih bikin penasaran nih berarti? Iya keahliannya misalnya kalau misalnya untuk urusan masalah ormawanya secara birokrasi itu kan Bu Windy lebih jago ya karena beliau seniornya. Terus juga karena untuk masalah anggaran atau pembiayaan dan lain sebagainya Bu Windy jago. Jadi masalah itu adalah Bu Windy yang akan leader. Nah bukan berarti Bu Windy yang pegang, tidak. Yang nge-lead untuk perihal item bidang hal tersebut itu adalah Bu Windy. Nah kami support. Nah, kebalikannya misalnya terkait dengan penelitian itu yang jago adalah Bu Ajeng. Jadi nanti Bu Ajeng yang nge-lead. Nah kita yang support. Nanti kalau untuk bikin acara
itu misalnya saya gitu ya, tapi saya nggak bilang saya jago ya, tapi bisa dilihat aja. Bapak leadernya gitu, secara intinya tidak langsung. yang nge-lead terus nanti disupport. Jadi bukan berarti kita jalan sendiri-sendiri atau ya udah tim tanggung jawab silakan, enggak. Tapi balik lagi setiap individu yang kami yakini adalah punya suatu kelebihan, dan kelebihan itulah yang dibawa untuk dia nge-lead teman-teman yang lainnya. Oke, Gitu. jadi udah dibagi-bagi dan sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya Pak. Iya. Tapi tetap satu kerjasama gitu. Tetap. Jadi kalau misalnya juga kalau misalnya ada satu acara itu ada 2 ormawa satu hari ya, satu hari. Nah, kita langsung bagi shift pagi siapa nih? Nanti shift siangnya siapa Tapi gantian. kok bisa masuknya 3 orang sini. berbareng-barengan Pak? Kalau untuk acara pembuka kita selalu bilang harus semuanya masuk dulu. Untuk acara gitu. pembuka. Tapi setelah itu baru kita bagi tugas, kan nanti ada juga yang ngajar, ada juga yang melakukan aktivitas lainnya. Jadi kita masing-masing sudah dapat nih. Nanti kalau misalnya yang di bawah jurusan akuntansi bikin acara, maka Bu Windy akan bikin pembagian plotting untuk jadwalnya, shift kerjanya. Nanti kalau misalnya dari jurusan manajemen yang bagi shift kerjanya saya. Kalau jurusan ekonomi pembangunan yang bagi kerjanya adalah Bu Ajeng. Bu Jadi Ajeng. kita nggak boleh juga mengganggu ranah dari setiap jurusan. Oh begitu, jadi udah dibagi-bagi banget ya Iyalah, Pak. Terus nih jelas. Pak, mau tanya kalau ketika Pak Ricci, Bu Ajeng, Bu Windy join nih di acara Arumawa, apa sih yang dilihat? Apa sih apa? Karena cuma mau datang doang, atau ada yang diteliti, atau ada yang diperiksa mungkin? Ya, kita pasti harus mengevaluasi, itu wajib hukumnya. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat ada Aswadek ataupun ada dari bidang kemahasiswaan yang ada di Masum juga hadir di sana, pertama nggak usah sungkan kalau teman-teman melakukan kegiatannya itu benar ya kerjakan saja. Gitu. Kita melakukan evaluasi dari banyak hal, terutama untuk menghindari adanya kegiatan-kegiatan yang negatif. Betul sekali Pak. Kita juga untuk melindung pertama adalah nama institusinya pastinya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku nih seperti apa. Jangan sampai nanti melenceng ke sana sini karena kita tahu kita juga pernah muda. Jadi istilah kata ada hal-hal yang pengen dicoba, ada hal-hal yang pengen istilah kata ya nggak apa-apa kali kalau seperti ini ya kan. Udah tahu gitu ya. Iya, tetapi nggak tahu. boleh kan. Jadi intinya adalah kita nggak boleh bikin harus memonitor mahasiswa bikin acara itu sesuai dengan koridor. Apalagi itu kan statementnya ada disampaikan di proposal. Betul. Proposal itu adalah sebuah statement daripada unit kerjanya. Ingin melakukan kegiatan apa harus sesuai itu. Nah sehingga kalau tidak sesuai berarti dipertanyakan. Kenapa? Apakah proposal itu sifatnya hanya formalitas? Harusnya tidak. Karena harusnya benar-benar real banget ya Iya, Pak. Harusnya betul. banget. Kayaknya Pak Ricci tuh udah semangat banget bahas proposal, tapi masih ditahan dulu karena baru tadi Prita tanya-tanya dengan seseorang yang sepertinya dekat dengan Pak Ricci. Itu kayaknya banyak banget informasi baiknya, positif semua ya. Bayaran saya tuh soalnya. Oh bayaran, pantes. Tapi salah satunya nih katanya Pak Ricci itu mendapatkan predikat pengajar terbaik. Waduh, nggak tahu ya itu. Maksudnya kalau predikat yang pengajar terbaik itu kan memang setiap semester dosen ada. Jadi bukan terbaik dalam arti kata di antara dosen-dosen yang tidak. Jadi ada batasannya ketika kan teman-teman mahasiswa ada melakukan penilaian nih. Betul Pak, kuesioner ya. Kuesioner kan diisi. Nah, ketika mencapai angka tertentu maka dia masuk kategori baik. Jadi bukan berarti terbaik, bukan. Nih harus diralat, nanti saya kena sindir atau kena marah sindir. nih. Tapi Bapak mendapatkan pengajar baik gitu termasuk. Iya, Iya, itu kan tapi dari hasil penilaian mahasiswa. Oke. Tapi dari benar ya, hasil Pak? Iya, Bener nggak? alhamdulillah kalau nggak salah 6 semester ya Mas ya. 6 semester gitu. 6 semester luar biasa Berturut-turut. sekali. Berarti ini penasaran juga nih, mungkin dari Sobat Muda nih ada juga beberapa dosen yang ingin mengajar atau yang sudah mengajar, atau mungkin dari teman-teman mahasiswa yang mau set job nih pengen jadi pengajar. Gimana sih Pak untuk memberikan pengajaran yang baik? Apalagi di masa pandemi seperti ini gitu. Saya nggak bisa mengajari istilah kata untuk menjadi seorang pendidik itu harus datang dari hati nurani ya, karena ketika kita ingin apapun pekerjaannya, sebenarnya bukan hanya menjadi pengajar, mau jadi bankir, terus juga mau jadi instruktur atau menjadi pegawai dimanapun, saya selalu dibilang sama orang tua saya tuh cintai pekerjaan kamu apapun itu, dan cari sesuatu hal yang menarik dari pekerjaan kamu itu. Nah, kalau saya intinya kalau setiap mengajar itu adalah tulus. Tujuannya apa sih? Dari mengajar itu adalah untuk sharing kepada teman-teman mahasiswa supaya mereka paham dengan materi-materi yang saya bawakan. Intinya kan itu. Dan di samping itu ada tambahan, ada tuntutan bahwa sikap,
perilaku dan lain sebagainya juga harus kita arahkan. Nah, hanya saja bagaimana formatnya, metodenya. Kalau dulu kan saya diajar itu dengan sistem istilah kata kayak angkatan ya. Dari SD itu kan istilah kata yang sangat kejam gitu ya. SMP, SMA sampai dengan kuliah saya tuh dapat dosennya dosen-dosen killer. Tetapi entah kenapa justru yang dekatnya sama dosen killer tadi. Kenapa gitu Pak? Karena saya orangnya pengen jadi korban kayaknya. Terus Bapak akhirnya mengorbankan seseorang nggak? Kok lagi-lagi kesana Oh ya iya maaf. Kenapa plot twist ya bolak-balik ya? Maaf. Tapi Tujuan utama. Tapi enggak gini, karena banyak nilai atau value yang diajarkan. Salah satunya adalah ketika saya skripsi. Mungkin Bu Erwita kalau ada dengar ini, aduh sedikit malu. Tapi ini saya rasa semua mahasiswa mengalaminya. Siapa sih yang nggak mau cepat lulus? Betul sekali Pak. Kalau di kami dulu kan ada istilah kata satu semester itu tinggal skripsi sama kukerta, kuliah kerja nyata. Nah sebelum masuk kukerta itu kan sampai dengan 2 bulan 70 hari lebih gitu kan, masuk ke daerah istilah kata kita mengabdi ke sana. Nah sebelum kita masuk memulai kukerta atau KKN itu kita harus misalnya kalau mau selesai harus sudah sidang seminar. Jadi sidang bab 1 sampai dengan bab 3. Ya. Seminar. Sisa waktu 1 bulan. Pembimbing pertama clear, lancar, perbaikin ini typo udah jelas, ya kan? Karena juga udah ketemu sama Pak Zulkifli, dari awal sudah istilah kata udah diarahkan gitu. Udah selesai. Ke pembimbing 2, tiba-tiba dia baca dikasih, udah baca. Saya baca dulu ya Mas, baik Bu. Datangin besoknya, bagaimana Bu? Ini kamu ganti judul ya? Terus gimana tuh Bapak untuk menghadapinya? Ganti judul. Ganti judul. Padahal dari pembimbing pertama udah selesai, sudah di ACC. Jadi saya datangin pembimbing pertama, Pak ini harus ganti judul nih sama Bu Erwita katanya. Jadi gimana? Ya kamu ikutin aja. Ya udah ganti judul. Beneran? Terus bagaimana waktu untuk menyelesaikannya itu? Kan ya udah makanya. Lagi. Dan ganti judulnya tuh bilang gini, zaman dulu itu kita memang pas dicek-cek untuk analisis teknikal tuh masih jarang. Banyak tuh fundamental tuh udah sangat, udah rame sampai sekarang pun mungkin dosen-dosen yang lain untuk analisis fundamental tuh rasanya udah ini lagi bosen gitu kan. Jadi diarahkan ke analisis teknikal pada masa itu sekitar tahun berapa sih? Yang nggak usah sebutkan lah ya. Intinya ya, sekitar itu. Ditunggu tuh tahunnya tuh Pak. Jadi dikasih buku jurnal sama dosennya, ini kamu baca, kamu pilih yang mana. Saya baca, yang ini aja Bu. Ya udah, kamu silahkan. Berapa lama? Coba saya baca-baca siapkan 1-2 minggu. Alhamdulillah selesai, saya temuin lagi karena kan harus masuk ke daerah nih, maksudnya udah mulai waktu ke Kerta. Mulailah kunjungan ke Kerta dulu, saya mau coba balik, istilah kata saya follow up. Bu bagaimana? Enggak dibalas. Bu bagaimana? Enggak dibalas, ya kan? Akhirnya didatangin ke kampus, tunggu depan pokoknya. Mahasiswa zaman dulu sama mahasiswa zaman sekarang tuh beda banget gitu. Bedanya tuh apa tuh Pak? Kalau dulu tuh kita tuh bener-bener patuh, takut ketemu sama dosen tuh yang harus nunduk gitu. Makanya ini pendekatannya berbeda masa, jadi nggak juga harus diimplementasikan dengan hal yang sama. Tapi jangan bicara ke sana dulu, kita balik dulu. Iya Pak, saya masih mahasiswa sekarang Pak. Masih mahasiswa nih Pak. Jadi saya sudah nunggu, akhirnya keluar beliau. Ya. Saya datang baik-baik, katanya dengan sopan santun, nanya, Bu bagaimana apakah bisa ini. Kamu tuh belum jadi apa-apa ya, sudah berani nyuruh-nyuruh saya untuk ACC dan sebagainya. Jadi, ya Bu mohon maaf karena nggak bisa. Salah satu pembelajaran dalam skripsi itu bukan hanya kamu mampu menyelesaikan teori ini, tetapi adalah karakter kamu yang kami pelajari. Itu membekas sekali sampai dengan itu sekarang. Itu dalam sekali Pak. Banget. Jadi makanya saya juga kalau melihat mahasiswa yang selalu ngejar nilai, ngapain sih ngejar nilai gitu. Yang dikejar tuh adalah kita harus ada improvement, ada perubahan ketika kita sebelumnya tamatan SMA menjadi seorang sarjana. Apa nih yang berubah dari diri kita? Itu yang harusnya ada. Harus ada yang kita dapatkan. Betul. Gitu ya Pak. Bukan cuma sekedar ngejar-ngejar nilai itu. Pasti sobat muda juga jangan pokoknya harus A. Tapi gak tahu nih apa sih yang kita dapetin gitu ya Pak. Justru dulu saya takut loh dapat A. Takut kenapa? Takut mempertanggungjawabkannya. Pasti karena dulu tuh pernah istilah kata kayak guyonan keluarga. Ditanyain,
Kamu dapat A, kamu mampu gimana? Coba jelasin. Iya, Coba soalnya biasanya gimana? orang kan Kalau ambisius gitu ya Pak untuk dapat nilai A karena A tuh ada suatu hal yang bagus. Terus kayak, Betul. oh ini bener nih kuliahnya bener nih. Kalau Bapak nggak sampai dapat nilai A gitu, bahkan nggak dipertanyakan gitu. Enggak, maksudnya ada arti kata tuh bisa nggak kamu pertanggungjawabkan nilai A itu? Oke. Gitu. Jadi bukan berarti kok kamu dapat A terus nggak yang kalau nggak dapat A terus nggak dipertanya bukan, tapi justru lebih kepada emang kamu bener dapat nilai segitu. Oh ditanya untuk itunya. Karena punya pengalaman kalau keluarga cerita tuh misalnya kayak zaman dulu saya nggak tahu ya proses interviewnya seperti apa. Cuman katanya jadi kalau dilihat dari transkrip nilai itu nilainya yang mana yang bagus, terus benar nggak nih anak, paham nggak dengan pembelajaran misalnya kayak terkait dengan statistiknya A gitu kan. Emang metode statistik yang kamu pahami apa? Oh ditanya itu. Mana tahu kan ceritanya seperti itu. Tapi Oh, kalau mana sekarang kayaknya tahu. sama ya. Sama, jadi misalnya juga ditanyain hal-hal seperti itu juga. Saya waktu tuh waktu daftar kayak pertama kali submit di apply di Bank Mandiri itu sempat yang aduh nilai-nilai istilah kata kayak komputer dulu kan ada lab komputer ya, lab komputer dan pembelajaran yang lainnya. Itu tuh sempat yang harus hati-hati loh nanti ditanyain kamu bisa nggak ini kok nilai kamu A. Iya biasanya kan kadang-kadang malah dites langsung malah loh Pak. Iya bener. Bener ya Pak? Bener dites langsung. Jadi bisa kamu menggunakan apa istilah kata kayak dari Excel-nya itu ya, maksudnya untuk formulanya langsung praktek bisa nggak? Nah, intinya gini. Setiap apa yang kalian lakukan, yang kalian kejar hanya sebatas angka, indikatornya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang berarti bagi nilai kalian. Nilai diri. Gitu. Lebih kepada, walaupun kalian dapat nilai B, tapi kalian paham dengan materinya. Itu pasti akan berguna terus-terus ya Pak? Jauh lebih bermanfaat. Cuman kan terkadang penerimaan ya. Terkadang kita tuh sulit untuk menerima, saya tuh, apakah kemampuan saya masih sebatas 70, atau kemampuan saya itu sebatas 65. Kadang sekarang tuh zamannya adalah manipulatif. Nggak apa-apa nilai A, yang penting kan sekarang bisa kalau masuk kerja lolos dulu. Iya kan? Kalau misalnya nanti jadi lulusan terbaik kan orang tua bangga. Tapi bangga dari dirinya sendiri itu seperti apa sih? Nah untuk value kejujuran itu yang diinginkan. Kalau misalnya kita bicara tadi metode pembelajaran, saya selalu menekankan disiplin dan kejujuran dalam kelas. Teman-teman silakan belajar. Proses salah itu proses belajar. Ajukan saja setiap pertanyaan. Jangan takut ketika saya tanya kalian jawab salah. Saya nggak akan marah, saya nggak akan hukum, apalagi saya keluarkan. Iya kan? Betul sekali Pak. Minimal kalian tahu, oh ya saya salah. Saya belajar. Terus nanti akan dijelaskan yang benarnya ini. Nah, itulah proses yang saya lakukan di dalam kelas. Ada interaktif secara langsung dengan mahasiswa-mahasiswinya. Terkadang juga saya bilang, karena saya dikontrak sama kalian ngambil mata kuliah saya, kelas saya, artinya saya itu ada pengabdian sama mahasiswa. Silakan kalau misalnya ada materi yang kurang paham, WA saya. Silakan kita bahas di grup, silakan kalian bahas karena di Febiola kita kan punya LMS ya. Di Febiola itu ada satu diskusi saya bikin adalah misalnya kayak saya lupa itu forum diskusi. Intinya kalau mereka ada materi atau topik yang kurang dipahami, mereka bisa kaji lagi di sana. Oh maaf Pak, yang buat Febiola siapa Bapak? Bukan. Oh kirain, tadi Bapak yang yang bikin Febiola kayaknya nanti poster harus mendatangkan langsung saja soalnya ya. ikut membantu juga soalnya Pak. Jadi biasa kita absennya lewat WA, kadang-kadang udah kesabet sama yang lain. Betul. Dengan adanya Febiola, kesabet gak tuh? Langsung akhirnya masuk gitu datanya enak. Nah ngomongin masalah praktek nih Pak, sarjana terapan keuangan itu lebih mengutamakan praktek. Jadi setelah adanya teori kita langsung praktek. Baik itu lab, baik itu hitungan dan segala macamnya. Maka dari itu buat teman-teman sobat muda nih yang lagi bingung, aduh pengen masuk kuliah tapi pengennya yang punya wawasan lebih dan pengennya tuh lebih banyak praktek. Nah, sarjana terapan keuangan nih Pak. Nah, itu dia. Nah, kira-kira nih menurut Pak Ricci sendiri, bagaimana sih indikator sebagai seorang pengajar yang baik itu apa sih? Sekali lagi saya tidak punya wewenang untuk menilai hal tersebut. Kalau dari pribadi Bapak gitu. Kalau pribadi saya, istilah kata saya juga selalu mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri itu dalam arti kata gini. Dikatakan berhasil ketika mahasiswa saya memahami materinya. Saya pertama kali ngajar di Trisakti, aduh, saya tuh stres. Kenapa tuh Pak? Saya stres. Karena nilai mahasiswanya tuh anjlok. Kok bisa? Nah itu masalah kan indikatornya keberhasilan bagi saya itu adalah melihat nilainya baik.
Artinya mahasiswa paham gitu kan. Dan saya tuh jarang untuk yang misalnya udahlah kasih nilai lebih. Kalau misalnya kurang ya coret 20, 30 udah gitu. Jadi yang apa istilah kata ya, indikator simpelnya saya adalah ketika dikatakan sukses seorang pengajar, pertama adalah mereka memahami materi, yang kedua ini yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa. Contoh misalnya gini, saya ngajar mahasiswa semester 6, di mana ada satu topiknya presentasi. Dan proses presentasinya tidak berjalan dengan baik. Artinya masih kayak membaca, terus juga masih kayak mereka tidak smooth dalam public speakingnya. Lalu saya bilang, dari semester 1, semester 5 emang nggak ada presentasi. Oh langsung digituin nama Pak Riccinya, gimana nggak demam panggung tuh Pak? Iya, maksudnya gini kan mereka harus proses belajarnya arti kata selama 5 semester tuh mereka nggak belajar. Iya gak sih? Berarti hanya karena baca udah Yang tanpa penting mereka memahami tampil gitu. kan secara formalitas. Ya udahlah melengkapi nilai saya tampil udah selesai. Padahal nggak seperti itu. Saya yakin juga banyak kok dosen yang akan memberikan toleransi ya. Maksudnya memahami proses belajar mahasiswa. Intinya kalian jujur saja. Mahasiswa itu kalau tidak paham ngomong tidak paham. Kalau memang sudah paham, ngomong paham. Kalau memang ada yang ingin diskusikan sama dosen. Dosen itu bukan guru, istilah kata, bukan yang mereka akan supply banyak materi kepada mahasiswanya. Justru kita tuh sebagai fasilitator. Justru yang harusnya adalah lebih kepada ranahnya diskusi. Makanya wajib mahasiswa itu harus tahu RPS mata kuliahnya. Sehingga materinya tahu topiknya apa, dan mereka sudah mengkaji terlebih dahulu. Baru nanti di kelas kita diskusi, sharing. Oh pantas setiap dosen dari sarjana terapan keuangan tuh ya Pak, setiap awal periode akademika pasti dikirim RPS-nya. Terus pasti ditanya, ada yang kurang ngerti nggak? Terus dibagi kelompok Pak, dibagi kelompok, presentasi sesuai RPS yang ada. Betul. Terus juga kadang-kadang dibikin kuis juga sesuai RPS. Oh karena begitu emang Betul, alurnya. emang proses idealnya seperti itu. Jadi di sarjana terapan sudah menerapkan proses yang ideal. Jadi teman-teman yang bingung mau masuk mana, ya kita promo dulu. Jangan lupa masuk ke sarjana terapan keuangan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. 20% ya Bu Age. Bisa. Emang beda ya kalau Aswadek ya, kalau promosi ya. Kenapa emang ya? Ya beda aja gitu. Ya udah skip. Lanjut. Berarti ini kan mengajar. Ada nggak sih Pak kendala dari offline terus tiba-tiba online? Kendala yang paling berat dialami oleh Pak Ricci itu apa? Pada awal-awalnya kendalanya adalah, jadi kalau kita tahu kondisi sedang tidak baik ya, jadi juga memaksakan anak-anak untuk misalnya on cam terkait dengan kuota dan sebagainya, itu kan menjadi kayaknya memaksakan dan mengganggu. Cuman setelah saya evaluasi justru mereka nggak dapat apa-apa, karena yang off cam itu lebih kepada mereka nggak ada di sana. Papan namanya aja, ini kayak di kuburan gitu. Ini papan namanya aja yang ada. Nama gitu. doang tapi orangnya nggak ada. Mukanya nggak ada. Jadi semester ini saya mewajibkan semua mahasiswa saya on cam apapun. Kecuali misalnya Pak sinyal saya jelek, ya udah. Pak saya lagi ada ini atau lain sebagainya, jelas. Tapi minimal ketika saya tanya, terutama yang targetnya pasti yang off cam ya. Karena saya berharap mahasiswa hadir bukan cuma sekedar hanya untuk mengisi kehadiran absensi saja atau presensi saja. Tapi mereka benar-benar mendapatkan materinya. Karena kan evaluasinya itu dilakukan di UTS dan UHS. Evaluasi belajar. Jadi gini, konsepnya, mindsetnya mahasiswa itu harus dihilangkan. Aduh, mau UTS nih takut gitu. Aduh, mau UAS nih takut. Mau sidang skripsi takut. Saya bingung. Yang ditakutkan tuh apa? Padahal UTS itu materi yang akan dikeluarkan ya materi yang dipelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Hanya Benar karena nggak? evaluasi doang ya Pak? Evaluasi. Mampu nggak? Yang terus yang mau ditakutin tuh apa? Kecuali yang ditakuti ya benar-benar kita tidak paham atau tidak ada di sana gitu. Beda halnya kalau misalnya emang kita sudah memahami, kita memperhatikan dosen, biasanya kalau misalnya lagi UTS apa UAS ya santai aja gitu. Betul. Ya Pak. Atau kecuali mereka orang sibuk ya, maksudnya banyak kegiatan sehingga banyak kelas yang di skip tadi katanya kan, skip. Banyak kelas-kelas yang tidak diikuti dan lain sebagainya, atau mungkin banyak izinnya atau terbagi konsentrasinya dan sebagainya. Maka dia harus penuh ekstra untuk mengejar ketinggalannya itu. Dan itu sebenarnya tanggung jawab mahasiswa. Sebenarnya itu ya Pak. Jadi karakternya gampang kita ngecek karakter dari orang sukses ya. Itu udah kelihatan kok selama mereka menjalani prosesnya. Akan kelihatan gitu Pak. Betul.
Tapi pernah gak sih Pak Ricci tuh dibohongin gitu sama mahasiswa? Sering. Pernah? Oh sering. Yang begini aja dibohongin. Gimana Sering. Pak? Sharingnya tuh gimana nih? Yang paling bahaya banget atau yang paling seringnya tuh apa? Pernah, tapi no mention ya. Takutnya anaknya ini apa namanya? Siapa tahu tapi saya apalagi nggak ada nonton ini. lagi nanti. Iya, tapi Aduh. mohon maaf sebelumnya. Intinya adalah pernah kayak ada surat izin dan lain sebagainya. Dan saya tipikal orang mungkin zaman dulu tuh pengen jadi detektif ya. Jadi selalu Pantes. selalu mengecek secara detail. Bener nggak? Kadang tuh kayak ngomong misalnya gini, kamu kemarin izin iya. Dan saya tuh berani untuk natap mata sambil nanti istilah kata kayak orang diintrospeksi dengan bener-bener kayak di kejaksaan atau di kepolisian ya. Jadi itu yang saya terapkan untuk memancing kejujurannya mereka. Itu aja masih sering dibohongin. Misalnya kayak, Pak maaf lagi ada kerjaan ini. Oke. Pak maaf ini. Oke. Saya mah nggak pernah bilang mana bukti enggak. Saya tahan dulu, saya pelajarin dulu nih anak karakter seperti apa. Saya cari tahu lewat temannya. Jadi hati-hati. Saya cari tahu dulu, nanti baru saya rekap nilai. Dan alhamdulillah sampai detik ini selama saya ngajar tidak pernah ada yang istilah kata banding nilai. Pernah satu kali banding nilai, saya balikin. Nih buktinya. Gitu. Jadi intinya saya akan melakukan perlakuan pemberian nilai itu secara objektif, bahkan nilai satu harian. Jadi nggak bisa lagi mereka berkeluh kesah mau ngomong, Pak ini nggak, nih buktinya. Mana kamu, tugas kamu yang mana yang kamu bilang kumpul, saya tidak pernah nerima. Oh begitu, jadi udah ini banget ya, memperhatikan banget ya Pak Ricci nih. Saya pernah ngomong gini, mungkin kalau dosen yang lain tuh pada on the track gitu ya, lurus-lurus aja. Zaman kuliahnya mungkin anak baik-baik gitu ya. Beda sama saya. Jadi kalau ada teman-teman SMP, SMA atau kuliah nonton, mohon maaf. Memang saya dulu dan sekarang udah berubah. Ya. Jadi tetapi dari pengalaman terdahulu saya belajar bahwa mahasiswa itu nggak boleh dipercaya 100%. Intrik-intriknya dan lain sebagainya itu saya pahamin 100%. Karena saya dulu pernah menjadi bagian dari kelompok mahasiswa yang sedikit nakal. Pantas. Kemarin sharing juga nih sobat muda, ada salah satu acara di Ormawa. Terus salah satunya itu saya bagian humas, terus ada koornya. Dia bilang, "Prita, kamu hubungin Pak Ricci dong." Loh, kok aku yang hubungin Pak Ricci? Kan kamu koornya. Dia dosen aku soalnya, kata dia gitu. Emang Pak Ricci galak? Enggak, aku nggak galak, baik. Cuma tegas, jadi ada kata-kata cumanya. Terus ternyata kirim tuh surat undangan gitu. Iya selamat itu, berbaik hati lah gitu kan menghubungi Pak Ricci selaku Aswadek. Tiba-tiba ditanya sama beliau, proposal udah naik. Ternyata itu jawabannya ya, benar-benar harus detail. Nah ngomongin masalah proposal nih Pak, kayaknya udah gak sabar banget ya bahas-bahas proposal nih, gemes juga nih. Udah ketawa lagi kan. Bagaimana sih Pak alur untuk mengirimkan sebuah proposal dalam acara? Karena pada saat pandemi ini tuh jujur ya Pak agak sulit juga karena mengirimkan file. Karena kita kan sudah tidak mengirimkan secara bukti fisik, mengirimkan file. Terus kadang-kadang formatnya suka berubah. Dan juga kadang-kadang suka ada informasi yang terlewatkan dan segala macam. Dan itu suka akhirnya memperlambat acara. Padahal kan acara kita udah ngundang narasumber tanggal 7 gak di ACC nih sama Mas Wadik. Jadinya mundur. Gimana tuh Pak? Kayaknya harus dikupas nih ya. Harus sih. Harus banget sih. Pertama adalah teman-teman yang bikin proposal, mohon tidak menjadi seperti Superman atau superhero lainnya ya. Okay. Intinya adalah acara minggu depan proposal baru naik hari ini. Ya, maksudnya gini, proposal itu harusnya bisa di-prepare 2 bulan, itu udah minimal ya, maksimalnya adalah 1 bulan sebelumnya. Itu udah batas akhir waktu, jadi jangan seminggu. Kenapa? Apalagi kalau memang harus mengundang banyak audiens. Itu kan harus naik, posternya harus ditayangkan, harus cari audiens dan sebagainya. Jadi memang harus 2 bulan proposal itu harus naik. Buat proposal itu sebenarnya nggak susah. Cuma nggak tahu teman-teman di Ormawanya kan yang bisa jawab teman-teman Ormawa. Iya. Oke, berarti next poster bisa ya kita ngundang teman-teman Ormawa dari berbagai Ormawa nih kayak parlemen, BEM, Iya, mungkin yang lain harus bisa kali ya. dibicarakan bareng, Bisa duduk bareng. tuh. Cuma gini, proposal itu kan tidak ada yang istilah kata hal yang menyusahkan untuk kayak rumus kimia, rumus fisika harus masuk ke sana. Betul, dan Pak. nggak ada kan. Apalagi harus bikin metodologi penelitian sampai harus menggunakan SPSS AMOS juga nggak kan. Nggak ada Pak. Proposal itu lebih kepada istilah kata yang paling tahu acara itu kan panitia. Betul. Teman-teman di Ormawa.
konsepnya sudah tahu, tinggal dijabarkan dalam kalimat dan harapannya tidak copy paste. Itu. Terus yang kedua, kalau ditanya alurnya, mungkin sebelum alur saya bahas dulu. Poin-poin yang paling sering kita koreksi atau evaluasi itu adalah terkait dengan konsistensi isinya. Jadi ada nih di bagian misalnya tujuan, manfaat atau di bagian acara ada, tapi di bagian belakang hilang, nggak muncul. Oh, jadi harus konsisten juga ya Pak Oh dibahasnya? iya jelas, jadi harus muncul kalau misalnya tujuannya adalah meningkatkan kreativitas, tetapi dalam acaranya untuk meningkatkan kreativitas itu bagian apanya? Itu nggak ada kan? Ya, jadi jangan sampai gini, terkadang kita bikinnya itu secara hanya normatif doang, bikin latar belakang, bla 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 blanya, tujuannya bla bla bla, hanya normatif tapi tidak substantif untuk masalah program kerjanya itu mau ngapain sih? Itunya dulu dijabarin, baru kita bikin. Nah, salah satu evaluasinya lagi adalah terkait sama waktu pelaksanaan. Saya kalau bikin proposal itu yang namanya waktu pelaksanaan, kita buat waktu pelaksanaan itu mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Jadi bukan pada saat pelaksanaannya saja. Sehingga ketika orang baca proposal, oh tahu ini sudah direncanakan sejak kapan dan kapan berakhirnya nih kegiatan. Harus detail ya Pak? Harus detail nih. Nah itu yang diharapkan. Nah terus juga terkait dengan Dengan anggaran. Kita ngecek make sense gak nih anggarannya. Soalnya anggaran agak sensitif sih Pak soalnya. Iya sebenarnya anggaran ini di parlemen udah beberapa kali minta bahwa bikin nih indikatornya jelas. Jadi bikin satuannya jelas. Ketika kita bicara untuk mengundang narasumber, berapa nih rate-nya? Kalau narasumber internal, narasumber mungkin ada dibagi grade-nya A, B, C. Nanti teman-teman jabarkan lagi grade A, B, C-nya berdasarkan apa. Nominalnya sekian. Untuk transport berapa. Untuk iuran tiket itu berapa. Nah itu harusnya sudah punya standar. Sehingga antar unit di dalam organisasi mahasiswa itu nggak lagi, kok yang ini beda. Jadi kayak Jadi soalnya ada standarnya ya Pak? Harus ada. Jadi dari prodi sampai dengan dari pihak bidang kemahasiswaan itu evaluasinya nggak terlalu detail, sudah enak kita membacanya. Nah kalau terkait dengan alurnya, biasanya kan teman-teman dari setiap unit ormawa bikin dulu nih pengajuan proposal lalu naik ke parlemen. Kan? Nanti di parlemen kan dicek sudah sesuai belum dengan standar dan sebagainya, baru dinaikkan kalau BPHMJ kan ke Kaprodi, Sekprodi dulu, paraf, baru dilarikan ke Kaprodi kan. Nanti sudah itu baru kalau misalnya lolos, sudah selesai kalian revisi. Nah harus selesai revisi, jangan sampai nanti dalam tahap ini baru dapat persetujuan langsung naik nih ke bidang kemahasiswaan. Harus selesai dulu revisinya baru dinaikkan ke bidang kemahasiswaan. Nanti di bidang kemahasiswaan kita juga cek, kalau misalnya smooth itu 1 hari kelar kok. 1 hari itu kita langsung bikin surat langsung ke dekanat, enggak akan lebih. Tapi kalau misalnya nggak smooth, misalnya arti kata ini kok ada lagi yang salah, balik lagi kan, kami revisi lagi. Nah, terkadang proses itu yang dipertanyakan, kenapa sih lama nih birokrasinya? Balik lagi. Sebenarnya kalau standarnya sudah diterapkan di awal, coba deh teman-teman ormawa nih, 1 unit saja misalnya BPH dari Sarjana Terapan. Apa saja sih yang pernah dievaluasi sama prodi, sama dekanat? Ya kan? Catatan itu dibawa. Bikin rapat, dijabarkan, ini loh temuan proposal A, nih catatannya, B, ini catatannya. Sehingga untuk next lagi, dia nggak akan ketemu lagi yang sama kesalahannya. Belajar dari kesalahan ya Pak? Ya jelas. Ya jelas, langsung digituin kan. Nah kalau sudah dari dekanat kan nanti sudah WD3-nya tanda tangan, lari ke budekan kan, dekannya nanti sudah tanda tangan, baru kita larikan ke WR3 kan. Nah dari WR3 baru kita nanti dapat SIK-nya. Nah baru itu bisa jalan. Nah jadi proses itulah yang harusnya teman-teman disiplin. Jangan sampai acara jalan SIK belum keluar gitu ya Pak. Terkadang sedikit ini ya, maksudnya sedikit agak istilah kata kalau saya bilang tuh kontradiktif ya. Kontradiktif itu apa Mbak? Apa coba Pak? Kenapa dia yang bertanya? Kan Bapak kan narasumber. Beda dong. Ayo apa coba kira-kira? Atau ada tepekan, ada tunjukkan penyilangan. Beda. Jadi ada perbedaan, ada pertentangan dan sebagainya. Jadi misalnya gini, kalau saya cermatin misalnya kayak teman-teman di pengurus ormawa sama adik-adiknya itu disiplin. Mana nih nggak pakai kemeja putih, nggak pakai almet, ya nggak pakai ini misalnya, nggak boleh telat, istilah on cam dan sebagainya. Tetapi ketika yang bersangkutan jadi partisipan tidak melakukan hal yang sama, nah itu yang sangat saya sayangkan.
Itu yang sangat saya sayangkan. Jadi kadang karakter-karakter itu muncul ketika kita melakukan hal-hal yang spontan. Itu akan menjadi panutan. Jadi makanya panutan di dunia ini tidak begitu banyak karena orang-orang yang konsisten itu sangat sedikit. Itu butuh proses pembelajaran yang sangat luar biasa. Antara ucapan, pemikiran, sama tindakan. Perbuatan. Jadi itu harus konsisten. Jadi misalnya saya nyuruh teman-teman tolong on cam ya, saya juga harus on cam. Dalam kegiatan apa? Sering tuh Pak panitia juru on cam, tapi mereka nggak on cam, mereka sering kayak gitu. Jangan lagi nih. Jangan lagi tuh teman-teman Ormawa tuh. Jadi kita tuh gini, sebelum kita meminta orang lain untuk melakukan A, kita harus sudah melakukan A. Kalau bisa A aksen, satu tingkat lebih tinggi lagi. Supaya orang yang tadi kita minta untuk melakukan hal tersebut, secara tidak langsung refleksnya adalah meniru dari apa yang kita lakukan. Itu ilmiah alamiahnya seperti Alamiahnya itu. gitu ya Pak. Harusnya kita mencontohkan dulu karena kita panitia. Jadi ya tadi itulah proses untuk proposalnya. Nah, jadi jangan lagi H-7 hari. Baik Pak. Kok saya kok langsung refleks? Enggak. Tuh pasti sobat muda nih yang jadi Ormawa langsung bilang baik Pak ya. Udah refleks soalnya Pak. Nah terus gimana nih Pak, kalau acara itu kan kebanyakan ya Pak, terutama acara BEM, itu kebanyakan tuh acara himpunan juga sering bikin acara yang bisa digunakan atau bisa diikuti oleh masyarakat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bagaimana cara Aswadek mungkin untuk membuat dari 8 prodi ini bisa join ke acara tersebut, bisa ramai, bisa seru, itu bagaimana Pak? Mungkin ada siasat atau segala macam? Kalau misal terkait dengan masing-masing acara, misalnya BPHMJ untuk sarjana terapan keuangan, nah berarti kan peruntukannya hanya untuk sarjana terapan keuangan kan. Kalau misalnya kegiatan itu diselenggarakan oleh BEM, baru peruntukannya untuk seluruh MMFEB. Oh jadi ada kapasitasnya juga ya Pak? Iya, Oh, jadi tidak boleh tumpang tindih untuk himpunan. Jadi kegiatan untuk himpunannya ya emang diselenggarakan oleh unit himpunannya. Oh begitu, ini baru tahu nih, serius Pak, ini baru tahu banget kalau sate jurusan, kalau bikin acara hanya untuk jurusannya. Iya, jadi kalau misalnya dia menyelenggarakan acara, audiensnya sudah bersinggungan dengan jurusan lain, itu lebih baik payungnya adalah payung BEM. Oh, kalau sate acaranya malah meliputi masyarakat umum, itu bagaimana tuh Pak? Kalau BEM. jurusan, nggak jurusan bikin acara, tapi lingkupnya audiensnya tuh masyarakat umum. Itu Masyarakat bagaimana? umum dan masih sekitarannya adalah Trisakti juga, himpunan malah Trisakti malah Pak. Oh, Trisakti MMUT. seluruhnya Seluruhnya tuh Pak. Ya, itu sebenarnya udah kapasitasnya ke BEM ya. Oh, Kapasitasnya BEM harusnya. Jadi himpunan tidak boleh juga melewati ranah sana. Nah kecuali gini, misalnya teman-teman ke masyarakat umum bukan di MMUT-nya, misalnya di masyarakat sekitar kita di Trisakti ini, tetapi programnya yang menggerakkan adalah teman-teman dari Himpunan Sarjana Terapan, yaitu adalah kegiatan Himpunan Sarjana Terapan. Nggak apa-apa, itu kan program pengabdian kepada masyarakat kan, P3M-nya kan. P3M ya. Nah, jadi itu nggak masalah, tapi ketika kita melibatkan audiensnya daripada jurusan yang lain, itu harusnya payungnya lebih tinggi lagi dari BEM karena dia mengkoordinir antar jurusan. Kalau collab gitu boleh nggak sih Pak? Boleh-boleh aja. Oh boleh-boleh aja Boleh-boleh ternyata aja. ya. Boleh-boleh aja Gak kalau akan collab. ada masalah nih sama Aswadek nih kalau sate ini jurusan doang gitu. Enggak lah, kalau kita sih selama intinya bikin proposal atau bikin program kerja yang ada impact. Ada impactnya pasti. Positif. Iya pasti harus positif. Nah jangan sampai kalian bikin program kerja itu hanya sekedar Pak ini dulu emang sudah pernah dijalankan. No, itu bukan jawaban mahasiswa. Itu yang kita ingin tahu itu adalah apa impact dari program kerja ini apa. Jadi jangan alasannya emang sudah culture-nya atau budaya seperti ini. Budaya itu kadang bisa benar dan bisa dibenarkan dan bisa saja salah. Nah, ketika kita mengalami ada perbedaan masa, culture yang lama itu belum tentu bisa kita terus bawa. Jadi itu harus difilter. Harus ada dampak yang positifnya Iya, Pak, makanya bisa harus diteruskan jalan. terus. Betul. Kayak contoh inaugurasi, itu Iya. kan FEB tuh kita jadi semakin kenal sama jurusan lain. Jadi jurusan sarjana terapan keuangan kenal sama MJ, manajemen, kenal juga sama akuntansi, ekonomi pembangunan. Makanya dari itu kalau Satya gabung ke sarjana terapan keuangan, kita nggak cuman berdiri sendiri ya Pak ya. Betul. Kenal juga dengan jurusan lain dan Aswadek pun juga membawahi hal itu. Iya. Jadi kalau Aswadek ya lebih apa istilah kata untuk pendekatan langsungnya itu kepada BEM. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk setiap masing-masing himpunan di bawah Jurusan jurusan. masing-masing. Betul. Tetap.
Mantap banget alurnya ya, luar biasa. Sebenarnya sih bisa cepet ya Pak proposal tuh ya sebenarnya. Sebenarnya proposal itu ya tergantung teman-teman saja kan. Istilah kata balik lagi. Kita itu ngeceknya adalah terkait dengan ini acara untuk apa. Terus yang kedua adalah apakah dari seluruh informasi yang disampaikan itu relate nggak dengan konsep acaranya. Jangan sampai gini, muncul biaya-biaya yang kok ini kayaknya nggak Di luar deh. jalur malah. Iya, ini harusnya bisa diminimalisir lagi atau melakukan efisiensi. Ini nggak boleh ini begini-begini. Itu sebenarnya bisa. Nah, teman-teman terkadang sukanya itu adalah melakukan penolakan terlebih dahulu. Kenapa sih direvisi? Nah, Oh iya, terkadang ada proses keselnya Pak soalnya. bener kan? Terkadang proses revisinya juga hanya proses revisi merevisi kata-kata. Tetapi tidak memahami maksud dari kenapa sih direvisi. Jadi sehingga kesalahannya akan terus bergulir. Paham gak sih? Paham, Tapi kalau Pak. dia paham kenapa itu direvisi, oh ternyata nggak boleh lo bikin anggaran seperti ini, konsepnya harus begini. Ya kan? Nah itu harusnya dipahami oleh setiap struktur yang ada di dalam ormawanya. Biar nggak ada kesalahan selanjutnya Iya kan betul. Pak. Nah ngomongin masalah ormawa, ngomongin masalah mahasiswa, kita kan punya skill nih Pak, baik public speaking atau mengajar atau segala macam. Bagaimana Aswadek untuk membuat suatu program yang bisa menjadi wadah untuk kami mahasiswa biar semakin explore lagi, biar semakin tinggi lagi nih minat bakat kita. Apakah ada atau sudah atau akan gitu Pak? Ketika teman-teman waktu menyampaikan program kerja untuk yang pengurusan baru, itu kan kita juga dari prodi, dari bidang 3 sudah memberikan masukan. Poin-poinnya, penekanannya ke arah mana untuk setiap program kerja. Dan juga pastinya untuk setiap program kerja itu yang bisa dilaksanakan oleh Ormawa, pasti kita akan pushnya di Ormawa. Kalau misal tidak bisa lagi dijalankan di Ormawa, maka kita backup. Kita backup di bidang kemahasiswaan. Jadi kita juga ada melaksanakan terkait dengan protokoler acara, mengajarkan bagaimana nanti membuat acara, menyiapkan acara sampai dengan bagaimana menjadi public speaking. Nah, terus juga teman-teman kita sudah punya komunitas kayak FEB Smart. Di sana kan ada untuk teman-teman yang hobi terkait dengan karya ilmiah, terus juga yang terkait dengan bidang-bidang keilmuan akademis dan lain sebagainya. Kita mengumpulkan seluruh mahasiswa FEB Trisakti yang memiliki minat terkait dengan hal tersebut. Nah, nanti tinggal kita istilah kata kita kelola untuk mereka mendapatkan materi yang baik. Ya misalnya kayak kita ajarkan bagaimana presentasi yang baik, bagaimana membuat presentasi, terus juga bagaimana ikut debat untuk materi debat, bagaimana menjadi peran A, B, C, dan D dan banyak lain sebagainya. Nah, terus juga terkait dengan yang lain lagi. Mungkin sekalian nggak apa-apa yang ngomong ya. Boleh banget dong, Pak. Tadi juga tadi di awal sudah disinggung sama Pak Abu kan bahwa kita akan ada namanya college planner. Nah, ini juga diusung oleh teman-teman BEM. Nah, sehingga teman-teman yang punya usaha ataupun yang mau berusaha silakan join ke college planner ini. Insya Allah nanti di awal Karena akan Juli. terbuka ya Pak untuk Terbuka. MMFEB ya. Untuk Gak ada kan MMFEB. syarat-syarat yang aneh-aneh atau segala macam gitu? Syarat yang aneh adalah jadi komunitas ini dibuatkan untuk menguatkan satu dengan yang lainnya. Sehingga kita pun ketika ingin melakukan perekrutan, kita pasti merekrut teman-teman yang memberikan energi positif. Jadi Kok aneh Pak syaratnya? energi positif ya. Iya. Jadi intinya adalah mereka bisa saling share satu dengan yang lainnya. Nah, untuk ketentuan syarat lainnya nanti akan diatur seperti apa. Pastinya ini harus banyak yang ikut sih ya Pak. Karena ini benar-benar sesuai dengan jurusan kita, fakultas kita malah. Benar-benar. Ekonomi dan bisnis. Nggak mungkin dong kita anak ekonomi dan bisnis tapi nggak berbisnis. Betul sekali. Berarti sangat-sangat didukung oleh Aswadek sama dengan Pak Abu juga selaku wakil dekan ya Pak. Betul. Bahkan dekan tadi Pak Rektor juga Pak, sudah oh sangat iya support tadi juga kan. support banget Pak Rektor ya. Terus pernah nggak sih Pak ada program kerja yang ditolak sama Aswadek? Kan saya baru ya untuk di bidang kemahasiswaan ini juga baru berapa bulan lah ya. Terus kalau misalnya yang ditolak sih rata-rata tidak ada. Balik lagi untuk kreativitas mahasiswa tidak kami intervensi. Kami hanya ingin menjaga supaya dalam pelaksanaan kegiatannya tersebut sesuai dengan koridornya. Hanya itu, paling nanti poin-poin ada tambahan-tambahan dan sebagainya. Revisi-revisi saja ya Pak, Benar. bukan ditolak tuh. Bukan, Jadi nggak teman-teman ditolak. Ormawa dibebaskan untuk explore, untuk kreatif Pasti. dan pasti akan sangat didukung oleh Aswadek kita dengan Pak Dekan juga. Iya. Bu Dekan, Bu Yolanda dan juga Pak Abu juga pastinya Tapi ya Pak. Ormawa di FEB itu sudah sampai dengan detik ini ya. Maksudnya dari pertama kali saya kenalnya kan dari ketuanya itu Bang Aldi ya.
dalam hal komunikasi ketika antara Ormawa dan pengurus bidang kemahasiswaan itu sangat sudah baik. Artinya Ormawanya ini kita, kata bukan lagi ada gap terkait dengan pihak A yang bagaimana, pihak B yang bagaimana, tidak. Tapi kita ingin merangkul satu sama lainnya. Jadi kita saling mengisi. Dan program-program yang dijalankan oleh Ormawa, baik BEM dan himpunan yang ada di FEB, itu sudah sangat luar biasa. Sudah sangat support. Banyak Banget, kok, Pak. banyak yang dari pengurus Ormawa juga yang sudah sukses ya. Di bidangnya masing-masing itu banyak sekali. Jadi teman-teman jangan takut ketika untuk join Ormawa. Sekali lagi ya, Betul jangan banget. takut untuk join Ormawa, silakan untuk bergabung, itu pasti adalah untuk mengasah keterampilan di dalam organisasi, ya kan? Dan Non yang akademik ya Pak, tapi akademiknya juga ada sih soalnya. benar, Baik dari himpunan, BEM juga. justru gini yang diharapkan itu adalah mereka yang berpartisipasi sebagai pengurus Ormawa itu baik secara akademik dan non akademik, Betul, karena Pak. mereka harus membuat program kerja yang identiknya ke sana larinya. Betul, Pak. Bukan Benar. cuma sekedar program kerja yang asal jalan gitu. Nah, balik lagi makanya sudah bagus, tinggal kita lanjutkan dan kita jalankan lagi saja. Karena untuk daftar sebagai Ormawa juga pakai skrip nilai juga Pak. Betul. Jadi pas lagi saya mendaftar di himpunan pakai IPK, minimal IPK, BEM juga begitu. Jadi mereka punya standarnya untuk masuk ke sana tuh begitu ya Pak. Betul, betul sekali. Jadi nggak ada tuh ya namanya kita masuk Ormawa meninggalkan akademik itu nggak ada ya Pak. Enggak. Justru ketika masuk Ormawa akademiknya tetap nomor satu. Tetap nomor satu. Tetap nomor satu akademiknya. Dan tetap harus tadi balik saya bilang kan, karena kita sebagai pengurus Ormawa, semua mata tertuju sama kalian. Sehingga kalian itu sudah menjadi sosok, harusnya sosok panutan. Nah ketika orang lain lihat, wah keren ya abang A, kakak C misalnya kayak gitu. Nah tinggal orang akan nanti orientasinya berpikir bahwa Ormawa ini adalah tempat perkumpulan orang-orang hebat. Betul banget Pak. Emang terkenalnya begitu sih Pak. Iya. Masuk Ormawa apa? Wah pinter ya dia. Wah keren ya dia gitu. Nah, tinggal Emang harus itu. istilah kata dilanjutkan dan ada pembuktian-pembuktian yang akurat ya. Arti kata kita harus memberikan program kerja yang menyentuh kepada setiap MMFEB. Jadi jangan cuma cap keren dan hebatnya doang nih, tapi dibuktikan gitu ya Pak. Ya, pasti. Oke, untuk closing statement kali Pak, kesan dan pesan Bapak sebagai aswadek mungkin, atau kesan dan pesan bisa hadir nih di tengah-tengah ini, atau sharing atau gimana mungkin. Silakan. Udah habis nih. Ya, saya sih maunya sih nggak mau habis sih Pak, tapi bagian editingnya boleh sih. Part 2-nya dua. nanti di podcast saya aja ya, di YouTube channel saya. Aduh, mau sih Pak diundang. Boleh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk tim poster ya, mungkin tidak bisa disebutkan, tetapi untuk pengurus daripada program Sarjana Terapan itu ada Ibu Dr. Trikunawangsi ya. Saya ucapkan terima kasih Bu atas kesediaannya untuk memberikan kesempatan pada saya. Terus juga ada Ibu Age yang sekprodi daripada program Sarjana Terapan. Terus juga ada Kakak Kuri di sana. Terima kasih dan teman-teman kakak. Imut sekali. Karena saya masih muda. Ya, baiklah Pak Ricci. Kalau kesan pesannya pertama adalah terkait dengan poster, bagus ya. Arti kata ini adalah sebuah tindakan nyata kita untuk adaptif. Arti kata kita harus ada penyesuaian dengan masa ke masa. Dan ini sudah suatu langkah yang luar biasa. Selangkah lebih maju ya Pak. Betul. Tinggal kita harus rutin tadi. Orang sukses itu kuncinya dua, konsisten, persisten. Jadi kalau konsisten tapi tidak persisten, persisten itu terkait dengan capaiannya. Harus lebih baik dan lebih baik atau menjaga. Kalau misalnya standar sudah 80, 80, 80, 80. Nah seperti itu. Jadi itu yang harus teman-teman jaga. Jadi tim poster harus bisa memberikan lagi informasi yang edukatif pastinya. Terus bisa memberikan sesuatu hal yang segar. Gitu. Jadi poster jangan dibuat old style. Tapi harus milenial gitu ya. Harus teman-teman juga menyampaikan mungkin nanti kalau sudah luring, istilah kata sudah diizinkan sama pemerintah dan universitas, teman-teman sudah bisa jauh lebih kreatif lagi. Jadi ada momen-momen mungkin sudah kayak mingguannya ada kayak headline news, apa saja yang sudah dibuat oleh Sarjana Terapan dan himpunannya. Jadi ada kayak nanti breaking news atau apa. Jadi itu menjadi satu kayak media informasi kepada seluruh mahasiswa ya, Sarjana Terapan Keuangan. Apalagi kalau misalnya sharingnya sangat luar biasa, kita punya alumni yang banyak
banyak yang sukses. Jadi ketika Betul teman-teman sekali, Pak. pengen tahu nih alumni-alumni yang sukses di Sarjana Terapan, jangan khawatir sehingga kalian harus join ke Sarjana Terapan Keuangan FEP Betul Sakti. banget, Pak. Karena Mungkin itu saja. Waduh, gitu aja. Karena gini sih Pak, untuk episode yang sebelumnya kita juga pernah untuk sempat bincang-bincang bareng sama ketua ikatan alumninya, dan dia sangat mendukung sekali aktivitas dan malah mengajak Ormawa langsung berdiskusi bareng, bikin acara bareng. Jadi Sarjana Terapan Keuangan ini sangat erat banget sama alumninya, dan juga kita sudah punya nih Pak dari bidang pengajian ilmiah untuk bidang newsnya, breaking news dan segala macamnya, tapi dalam bentuk kata-kata. Jadi dia membicarakan kayak PPNBM dan segala macamnya itu lewat kajian di share di Instagram, dan juga ada sempat live Instagram juga. Nah mungkin next bisa diundang kali ya Pak kesini ya Pak. Boleh. Kok saya sekali izinnya itu. sama Pak Ricci ya? Yang punya poster siapa sih? Bentar lagi mau diambil Iya, alih iya. nih poster. Aduh, beda tempat Pak sebenarnya itu. Oh, oke. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Ricci Dengan Wijaya senang hati, SEMM telah CRA. lengkap Jadi lagi kurang nih. harus lengkap Ricci Wijaya SEMM CRA. Tapi enggak teman-teman bohong. Intinya kalau saya tuh kalau diperkenalkan justru lebih nyaman adalah panggil saja nama biasa tanpa gelar. Nama gelar itu saya gunakan hanya untuk ijazah dan kebutuhan formalitas saja. Baik, bisa. Saya catat Pak. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak telah berbincang-bincang di sini, dan juga terima kasih untuk sobat muda yang sudah mendengarkan dan menonton episode kali ini, episode yang istimewa bersama dengan orang yang istimewa dan ganteng. Terima Next. kasih semuanya. Saya Prita Kamalia selaku moderator di episode kali ini mohon undur diri dan mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.